Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya tergenapi firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita orang-orang yang mengerti akan kebenaran yang hakiki, iya kan? Apa itu kebenaran yang hakiki? Firman Tuhan terlebih dahulu. Karena firman Tuhan inilah yang membuat kita kuat di tengah masalah. Firman Tuhan inilah yang memampukan kita menghadapi masalah. Firman Tuhan ini yang tetap membuat kita berdiri tegak sambil berkata dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap pagi kita melatih diri kita untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Minimal dalam satu hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ditentukan oleh firman, ya kan? Kuat atau tidaknya seseorang ditentukan apakah dia banyak mendengarkan firman atau tidak. Karena apa? Yesus memberikan perumpamaan bahwa seorang yang hidupnya kuat, mengalami badai, mengalami masalah, adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Seperti rumah yang didirikan di atas batu yang kokoh. Seperti itulah orang itu akan menghadapi badai. Dia akan tegak, kuat, dan tetap berdiri. Kenapa? Karena hidupnya bukan ditentukan oleh apa yang dia lihat, tapi hidupnya ditentukan oleh apa yang menjadi janji Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari hari-hari yang kami lalui semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu di hari ini secara khusus kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali akan firman Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Beri kekuatan buat kami yang lemah hari-hari ini, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita, dan ini sangat memberkati saya ketika saya mulai merenungkan akan hal ini. Wow, dahsyat sekali Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan Yesaya 54, saudaraku. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Saudara bisa perhatikan di sana, Yesaya 54 ayat 17, firman Tuhan bilang begini, saudara. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Wow. Lihat saudara ya. Ada senjata yang ditempa yang akan diarahkan kepada kita. Senjata ini bisa bernama orang-orang yang munafik. Senjata ini bisa bernama orang-orang yang menuduh dan memfitnah kita. Senjata ini bisa bernama sakit penyakit. Senjata ini bisa bernama kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan katakan bahwa senjata-senjata yang ditempa ini tidak akan berhasil menghadapi engkau, saudara dan saya. Jadi tetap ada namanya senjata yang berusaha menjatuhkan kita, ada. Yang berusaha menghancurkan kebahagiaan rumah tangga saudara, ada. Yang berusaha menghancurkan pekerjaan saudara, ada. Tetapi Alkitab mencatat seperti ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Seakan-akan terlihat berhasil. Tapi kita punya firman. Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat. Kita punya firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Gini. Segala perkara dapat kutanggung. Ya kan? Di dalam Yesus yang memberikan aku kemenangan. Jadi perkara-perkara ini bisa saja terjadi. Tapi tetap bisa kita tanggung. Dan itu di pemandangan mata Tuhan tidak berhasil. Iya kan? Makanya Alkitab di sisi lain juga mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan-rancangan orang jahat Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Amin. Sehingga setiap senjata ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Apalagi dikatakan di sana, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan
akan engkau buktikan salah. Ini bagiannya siapa? Ini dikhususkan buat siapa? Firman Tuhan bilang seperti ini. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Wow, jadi saudara dan saya, ingat ya, kemarin kita udah belajar siapa hamba-hamba Tuhan. Orang yang hidupnya sudah ditebus, dibayar di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Dia membeli saudara dan saya dengan darahnya. Kita ditebusnya dari hamba dosa menjadi hamba-hamba Allah. Hamba-hambanya Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang tebusannya. Kita adalah umat tebusannya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang menjadi bagian kita tadi saudara. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Dan yang kedua apa? Setiap tuduhan yang dilontarkan kepada engkau di dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Maksudnya apa? Ada perlindungan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Betul, dalam kita mengiring Tuhan. Alkitab mencatat sangkal diri, pikul salib itu harus ada. Tapi di sisi lain Alkitab juga mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu sebab Allah setia. Dengan kata lain, Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Tuhan tahu kesanggupan saudara dan saya. Sehingga pencobaan, ujian, masalah, tantangan yang Allah izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga tergenapi firman Tuhan ini, saudara. Setiap senjata yang ditempa untuk engkau tidak akan berhasil dalam hidupmu. Berarti tidak akan ada yang bisa mencelakai hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Iya kan? Iblis bilang sama Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub, rumahnya Ayub, serta segala yang dimiliki Ayub? Berarti untuk orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Allah, orang-orang yang hidupnya taat setia kepada Allah, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan takut akan Dia, ada pagar perlindungan dalam kehidupannya. Katakan amin. Baik bagi pribadi kita, baik buat apa yang menjadi rumah kita, kediaman kita, maupun segala apa yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi milik kita. Ada pagar perlindungan Tuhan. Wow, saudaraku, ini yang harus kita ingat. Tidak ada ruginya orang ikut Tuhan. Kalau ada orang bilang, aduh capek gue ikut Tuhan, aduh lelah gue ikut Tuhan, dipertanyakan. Jangan-jangan motivasinya salah ikut Tuhan. Karena kita mengerti kalau kita ikut Tuhan, kita mengerti ada perlindungan Tuhan. Kalau ikut Tuhan, setia dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Ada pagar perlindungan sekeliling apa yang menjadi bagian hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Itu yang menjadi bagian kita. Jadi itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat kita saudara. Jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan oleh karena apapun. Baik oleh karena pasangan hidup, oleh karena kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan. Jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan. Engkau hanya mengalami kerugian. Engkau hanya mengalami kerugian ketika engkau pergi meninggalkan Yesus. Tidak ada orang pribadi yang mau mati buat saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Yesus mati dan bangkit buat saudara dan saya. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah apa yang menjadi bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau adalah hamba Tuhan. Engkau adalah orang yang hidupnya sudah ditebus dari hamba dosa menjadi hambanya Tuhan. Dan jaminanmu jelas. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan, engkau ada dalam pembelaan Tuhan, dan ada pagar di sekeliling hidupmu yang menjagaimu dan menyertai hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan
Bukan hanya Allah yang menebus kami, namun Engkau juga Allah yang membela perkara-perkara kami. Engkau membela kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami. Kalau hari-hari ini kami merasa hidup kami seakan-akan terus diserang, terus teraniaya. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada satu senjata pun yang ditempa berhasil melawan kami. Karena kami tahu 1.000 orang boleh rebah di sisi kanan kami, 10.000 boleh rebah di sisi kiri kami. Itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhan yang menjadi perisai bagi kami. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Dan kami percaya pembelaan kami datangnya dari Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dan bagian kita adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Yang menyertai, yang membela, yang memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.